Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Faqad fazal muttaqun. Wa'lamu annahu qala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batta minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat serta hidayahnya, maka kita masih dapat berkumpul di masjid yang kita cintai ini dalam rangka melaksanakan ibadah salat yang kita rutin melaksanakannya setiap Jumat, yaitu melakukan ibadah salat Jumat secara berjamaah. Salawat beriring salam kita sampaikan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang mana telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang menerang sebagaimana yang kita rasakan pada saat ini. Kaum muslimin jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, merupakan kewajiban seorang khatib untuk senantiasa mengingatkan kepada diri khatib sendiri dan kepada kaum muslimin semuanya agar kita mari senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa dan dalam makna dan arti yang sebenarnya pula. Karena hanya dengan modal ketakwaan itulah kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Apabila ketakwaan tidak kita miliki, maka alamat boleh jadi mungkin kita merasa bahagia di dunia, namun tidak akan bahagia di akhirat. Dengan kita selalu senantiasa meningkatkan ketakwaan itu, yaitu mengerjakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya, dan juga mengerjakan segala perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan segala sesuatu yang dicontohkannya. Karena sejatinya segala sesuatu yang tidak dicontohkan dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya segala yang dilarang tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah, maka ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ataakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha shadidul 'iqab." Dan ambillah segala sesuatu yang datang dari Rasulullah dan tinggalkanlah segala sesuatu yang dilarang darinya. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya azab Allah Subhanahu wa taala sangatlah keras, sangatlah pedih. Kaum muslimin jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya hakikat kehidupan dunia ini hanya sementara, tidak akan lama. Selama-lamanya kita hidup di dunia, maka lamalah kita hidup di alam barzakh. Dan selama-lama hidup di alam barzakh, maka lebih lama lagi hidup di alam akhirat. Karena alam akhirat tidak akan pernah lagi ada alam setelah itu, dan tidak akan pernah lagi ada yang namanya kematian. Maka daripada itu,
selagi kita masih hidup di alam dunia, yang mana alam dunia ini merupakan ladang untuk menuju akhirat, maka daripada itu mari kita bercocok tanam agar kita dapat memenuhi bekal kita untuk menuju alam akhirat, untuk menuju keabadian, menuju Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kehidupan yang singkat ini kita sia-siakan dengan kita memaksiati Allah Subhanahu wa taala, enggan melaksanakan ibadah kepadanya, bahkan enggan bersedekah dan lain sebagainya. Kita berbuat iri, dengki, kikir, tamak dan lain sebagainya. Janganlah kita melakukan yang demikian. Karena sekaya apapun kita di dunia, maka pada akhirnya setelah kita meninggal dunia semuanya akan kita tinggalkan. Maka daripada itu, untuk mencukupi, untuk bercocok tanam agar kita mendapatkan bekal kehidupan di akhirat nanti, mari kita berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam surat Al-Munafiqun ayat 9, 10 dan 11. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakumul mautu fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Wa la yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian dilalaikan oleh harta kalian dan anak-anak kalian, atau oleh anak-anak kalian dan harta kalian akan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Apabila kalian melakukan yang demikian, kalian termasuk orang-orang yang merugi. Dan infakkanlah sebagian dari harta, sebagian dari karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebelum datang kepada salah seorang di antara kita kematian. Maka tatkala datang kematian, dia berkata, wahai Rabb, tundalah kematianku barang sebentar, agar aku dapat bersedekah dan agar aku termasuk orang-orang yang soleh. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak akan menunda kematian seseorang apabila telah sampai ajalnya, telah sampai waktunya, sedikit pun, sedetik pun. Dan Allah mengetahui apa yang mereka kerjakan. Kaum muslimin, jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita sebagaimana yang digambarkan di dalam ayat 10 tadi. Karena enggan bersedekah, tatkala datang kematian kepadanya, maka dia menyesal. Kenapa ketika saya masih hidup dahulu saya tidak bersedekah? Mengapa selama saya hidup dahulu saya enggan memberi dan lain sebagainya? Karena setelah dia mengalami kematian di alam barzakh, dia telah nampak akan balasan sedekah tersebut, yaitu amat sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam ayat tersebut Allah membedakan antara infak atau sedekah dengan amal soleh. Padahal sedekah tersebut juga merupakan amal soleh. Juga sedekah tersebut. Namun ketahuilah mengapa Allah Subhanahu wa taala membedakan antara infak dan sedekah tersebut dengan amal soleh. Karena ganjarannya begitu besar, sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, sampai membuat orang yang meninggal dunia tersebut menyesal mengapa selama hidupnya dia enggan bersedekah, enggan bercocok tanam dengan memperbanyak amalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu ganjaran untuk orang yang sering bersedekah, sebagaimana yang sering kita sampaikan, matalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Permisalan orang yang senantiasa berinfak, bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala, bagaikan dia menanam satu benih akan menumbuhkan 7 tangkai, dan setiap tangkainya akan menghasilkan 100 biji.
Dan kemudian Allah akan melipat gandakannya kembali 100 kali lipat. Artinya 100 kali 7, 700 kali lipat. Dan Allah akan melipat gandakannya kembali bagi siapa yang Allah kehendaki, tentunya tergantung dengan tingkat keikhlasan kita masing-masing. Tergantung dengan tingkat keikhlasan kita masing-masing dalam bersedekah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan kehidupan dunia ini memang sebentar. Bahkan digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ditanya tentang kehidupan dunia dan tentang kehidupan akhirat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mali walid dunya, inna ma matali wad dunya karakibin istadalla tahta sajarata thumma roha patarakaha." Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa urusanku dengan dunia? Sesungguhnya aku dan dunia bagaikan seseorang yang menempuh perjalanan jauh dan kemudian dia beristirahat di bawah sebuah pohon. Kemudian setelah dia beristirahat, dia jalan kembali untuk melanjutkan perjalanannya. Apakah ada orang yang berteduh? Apakah ada orang yang beristirahat di bawah pohon seharian penuh? Atau berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun? Tentu tidak. Maka tatkala digambarkan saking sebentarnya kehidupan dunia, bagaikan kita cuma istirahat sebentar ketika kita melaksanakan perjalanan, maka daripada itu waktu yang sebentar ini, waktu yang singkat ini jangan kita sia-siakan. Jangan kita senantiasa memaksiati Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita lupa beristighfar. Jangan kita lupa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan lebih-lebih mari kita senantiasa menyisihkan sebagian harta kita untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan infak dan sedekah kita itu akan mendatangkan kebahagiaan kepada kita di dunia dan di akhirat. Di akhirat nanti akan kita temui apa yang kita sedekahkan apabila kita ikhlas di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan misal seandainya seseorang membangun sebuah masjid, rumah Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, barang siapa yang membangun masjid di dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan membangunkannya rumah semisal itu di surga. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita senantiasa membekali diri kita bercocok tanam di dunia ini, karena sesungguhnya dunia merupakan ladang menuju akhirat. Apakah kita ingin bercocok tanam sesuatu yang bermanfaat atau malah bercocok tanam sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala? Kaum muslimin, jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita semuanya, agar kita senantiasa mudah dan gampang kita untuk bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala, dengan hanya mengharapkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, bukan mengharapkan dipuji oleh orang lain atau dipuji oleh seseorang dan lain sebagainya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala kelak nantinya akan mengumpulkan kita semuanya di surganya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum wa nisairil muslimin wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu aliman hakima.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وما تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم صل على محمد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة ويقضي الحاجات ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وأقيم الصلاة